Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang lagi baper. Apa ini? Benang. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini sahabat ada salah satu komentar dari sahabat sekalian, yaitu tentang karakter Bunda Fauzana yang ketika dia bersama dengan ibunya, dia sangat tunduk. Ketika dengan orang sebaya, kemudian dia mengimbangi. Kemudian saat dia bersama dengan Mas Iyun, dia bahkan bisa menjadi singa. Bahkan Mas Iyun sempat cerita dalam satu cuplikan TikToknya yang bersama dengan Papi Tom Liova ya, bahwa dia bercerita kalau umpamanya dia tidur dan kemudian bangun pagi hari, maka siap-siap untuk diterkam oleh singa katanya. Oleh macan atau singa. Pada waktu itu mungkin Bunda itu saat selesai live, selesai konser, mungkin dia akan nelpon Mas Yun. Dan ternyata kalau nggak diangkat oleh Mas Yun, wah, siap-siap untuk dapat dan sebagainya. Tapi apa kalian nggak di aktif? samping panggungnya taruh. Iya di belakang deh. Soalnya kalau Lagi nggak aktif papanya. Iya mereka amankan. Hari ini kalian tahu nggak? Setelah acara, Papa nggak ada cari tetap ngechat. posisi untuk Siap-siap kena marah ya nanti malam. Di mana barang bisa disterilkan. Siap-siap aja kena marah nanti malam. Maka oleh karena itu sahabat, saya ingin sekarang mendiskusi tentang karakter kedua orang itu, yaitu Bunda Fauzana yang sangat energik dan juga kadang-kadang mengeluarkan riokannya, kemudian dengan Mas Yun yang kalem, yang kemudian kadang-kadang ya walaupun di tiktokan awalnya diremehkan oleh orang, dia tetap santai, adem ayem. Apakah karakter ini cocok? Karakter ini cocok? Ya, kita akan kaji itu. Bagaimana jika pasangan suka marah-marah kepada, terutama perempuan suka marah-marah pada pasangannya, dan apakah memang seperti itu karakter perempuan? Ayo kita diskusikan sama-sama. Dan juga tentang sifat-sifat ini apakah memang cocok? Ayo kita bahas sama-sama. Baik sahabat, sebelumnya ya, pasangan itu suka marah-marah kepada, atau perempuan ya suka marah-marah kepada pasangan, itu hal yang lumrah aslinya ya, hal yang lumrah. Bagi orang yang tidak punya pasangan, ya mungkin, wah, kok bisa seperti ini? Wong laki-laki itu kan katanya kepala rumah tangga, laki-laki itu katanya raja, kok kemudian mau dimarah-marahi oleh perempuan? Ya, mungkin kalau nggak pernah berkeluarga atau tidak pernah punya pasangan, nggak merasakan seperti itu. Tapi bagi yang sudah berkeluarga atau punya pasangan, mungkin ya harus memaklumi. Ada sebuah cerita sahabat ya, yang ini ceritanya sangat masyhur, yaitu di zaman dulu sahabat Rasulullah namanya adalah Sayyidina Umar. Siapa yang tidak tahu kepada Sayyidina Umar, orangnya yang luar biasa pemberani, luar biasa gagah, bahkan saking gagahnya menurut riwayat itu sahabat, Rasulullah ketika mau mencari Sayyidina Umar di antara kerumunan sahabat-sahabat yang lain, sahabat Rasulullah, maka cukup mudah Rasulullah menemukannya. Cukup mencari orang yang paling tinggi, paling kekar, maka dia pasti adalah Sayyidina Umar. Orangnya gagah, tinggi, kekar, luar biasa. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang kemudian konflik mungkin dengan keluarganya, mungkin ada istrinya suka marah-marah kepada beliau dan sebagainya. Kemudian sahabat ini kemudian pengen curhat kepada Sayyidina Umar. Dia pergi ke Sayyidina Umar. Sampai di depan rumahnya, sahabat ini nggak jadi masuk ke dalam ke dalam rumah Sayyidina Umar. Dikarenakan apa? Karena sahabat ini mendengar di dalam itu Sayyidina Umar sedang dimarah-marahi oleh istrinya. Seorang yang gagah luar biasa, yang wah pada zamannya gitu, ternyata di depan istrinya Sayyidina Umar cuma ya bukan pas kalah sih, tapi biarkan saja mungkin istrinya kayak gitu, karena sudah tahu sifat perempuan ya seperti itu. Kenapa sih sifat perempuan seperti itu gitu? Karena seperti ini sahabat. Ini menurut apa namanya ya, pemikiran orang baper. Seorang perempuan suka marah-marah kepada pasangan itu karena
dikarenakan seorang perempuan itu merasa pasangan itu milik dia seorang. Jadi namanya pemilik, maka bebas menggunakan miliknya itu gimana pun gitu. Jadi perempuan itu akan berpikir bahwa pasangannya dia, ya baik suami ataupun pacar adalah miliknya seorang. Tidak boleh ada orang yang ataupun sesuatu yang lain yang memilikinya, gitu. Gak ada. Jadi ketika Bunda kemudian sering tanya ke Mas Yun, ini siapa? Ini siapa? Kamu ada di mana? Kenapa kok diangkat dan sebagainya? Ya itu memang karakter perempuan seperti itu. Kenapa? Karena menganggap pasangan itu merupakan miliknya. Kalau Bunda sampai melakukan seperti itu, maka Bunda itu sudah benar-benar merasa bahwa Mas Yun adalah miliknya seorang. Istri kepada suami akan melakukan seperti itu. Kenapa? Karena menganggap si suami itu miliknya seorang. Bahkan sahabat, kadang-kadang aneh memang seorang istri ataupun seorang pasangan itu, karena memang merasa bahwa pasangan itu miliknya gitu. Semua hal itu dicemburui. Kadang-kadang ibunya si suami dicemburui. Kadang-kadang saudaranya si suami dicemburui. Kok kamu lebih sayang kepada ibumu? Kenapa? Kok kamu lebih sayang kepada adikmu? Itu masih mending. Kadang-kadang ke hobinya, sahabat. Ke hobinya. Itu dicemburui. Kamu kok lebih sayang ke motormu? Kamu kok lebih sayang ke bedilmu? Dicemburui. Aneh kan memang. Itu. Bahkan Bunda Fauzana sendiri cemburu kepada sapinya Mas Yun. Kalau dia lagi sibuk, misal kayak lagi ngarit atau aktivitas yang lain, terus dia nggak balas chatmu, kamu kok ngereok? Kenapa? Alasannya apa? Nggak ngereok, bilang aja. Dia lebih banyak ke sapinya dibanding aku loh. Ya nggak ngono sih. Iya. Ya memang seperti itu perempuan. Maaf ya perempuan sekalian, mungkin kalau keliru ya bisa letakkan di kolom komentar nanti kritisi saya gitu. Karena perempuan itu ketika marah kepada suami, karena menganggap si suami itu miliknya seorang. Dia nggak bisa kepada yang lain melakukan seperti itu, nggak bisa melakukan kepada yang lain. Karena yang lain itu belum tentu miliknya kan, belum tentu miliknya. Karena si pasangan itu baik suami ataupun pacar, karena menganggap miliknya seorang, maka dia bebas melakukan apapun. Punya kesalahan sedikit ya marah, punya apa semarah gitu. Karena menganggap si dia itu miliknya seorang gitu. Jadi kalau umpamanya pasangan kita marah-marah kepada kita, cemburu kepada kita, apapun, itu menandakan bahwa dia memang benar-benar merasakan kita sebagai miliknya seorang gitu. Jadi jangan kemudian kita itu, kamu gimana sih? Apa-apa dicemburui, apa-apa dicemburui. Ya memang kadang-kadang keterlaluan juga sih. Laki-laki itu menganggap, ini gimana kok aneh ya. Hobi dicemburui gitu. Burung dicemburui gitu kan. Jadi ketika Bunda kemudian ngeriok di depan Mas Yun, itu karena menganggap, mungkin karena menganggap Mas Yun miliknya sudah. Gitu. Dan kalau nggak ngeriok, umpamanya adem ayam aja Mas Yun melakukan apapun, PK dengan wanita-wanita lain ataupun apa, kemudian Bunda membiarkan saja, berarti memang nggak punya perasaan Bunda. Nyatanya Bunda ngeriok kepada Mas Yun, bahkan dikatakan sebagai singa oleh Mas Yun itu dikarenakan ya Bunda itu benar-benar merasa bahwa Mas Yun adalah miliknya. Gitu sahabat. Kemudian gimana sih karakter ini? Mas Yun orangnya kalem. Kemudian Bunda adalah orangnya ya mungkin energik gitu. Apakah ini cocok? Kadang-kadang oleh teman itu dikategorikan ya sebagai ini kayaknya api dan air. Api dan air. Apakah cocok api dan air? Api dicampur air. Ya, gimana? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Api dan air, siapa yang menang? Air, bos. Air, bos. Tunggu dulu. Bisa api yang menang. Airnya menguap, habis semuanya airnya. Wah, bisa api. Karena api kan bisa dipadamkan menggunakan air. Ya, bisa air juga. Ketika dipanasi bisa habis airnya. Nah, keduanya ini mempunyai kekuatan yang sama-sama besar, sahabat. Karena dianggap sebagai elemen-elemen avatar yang sangat luar biasa.
Ini main angin, api, dan air ini tanah gitu kan. Jadi api dan air ini merupakan dua elemen yang sangat-sangat besar sesungguhnya kekuatannya. Namun, kedua komponen ini, elemen ini sahabat, ini bisa saling membantu, saling mengisi kekurangannya masing-masing. Maksudnya apa? Kalau umpamanya, karena ada kemudian karakternya Bunda itu sangat kayak gini, sepertinya mungkin dikategorikan sebagai api, sedangkan Mas Yun adem ayem, mungkin dikategorikan sebagai air gitu kan. Ini bukan pendapat saya ya, ini karena pendapatnya beberapa komentator-komentator itu. Ya, api dan air itu sahabat, ya bisa saling melengkapi. Kenapa? Contohnya kayak gini. Yang bisa mengontrol api itu adalah air. Nggak bisa. Tanah nggak bisa mengontrol api. Kemudian apalagi angin, bahkan bisa menyulut api semakin besar. Kalau angin itu oksigen kan, itu bisa menyulut api semakin besar. Tapi yang bisa mengontrol api adalah air. Api yang bisa bermanfaat itu adalah api kecil, bukan api besar. Seperti di kompor, seperti di korek, seperti di pembakaran-bakaran kecil, itu sangat berguna, sangat berguna bagi masyarakat, bagi kita. Tapi kalau api besar, bos, itu bahkan membuat celaka, bisa membuat celaka, bisa terjadi kebakaran dan sebagainya. Dan yang bisa mengontrol api itu adalah air. Kita netralisir api sedikit demi sedikit untuk menjadi kobaran yang lebih bermanfaat gitu. Lalu apa fungsinya api untuk air? Gini bos, air sifatnya itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air tidak pernah bisa naik ke atas bos, turun terus. Karena sifatnya air sudah turun selamanya kayak gini, sampai kemudian tiba di muara, akan menjadi bentuk yang berbeda. Tapi bos, hanya ada satu cara agar air itu bisa naik ke atas. Dengan cara apa? Dengan cara dipanasi, bos. Dipanasi dengan apa? Tentu saja bukan tanah, tentu saja bukan angin, tapi tentu saja dengan api ataupun panas sinar matahari ataupun api gitulah. Dengan cara dipanasi dengan api, maka air ini akan menguap menjadi gumpalan air-air yang kecil, kemudian bisa terbang ke atas, kembali ke atas. Jadi air itu bisa naik ke atas dikarenakan bantuan oleh api. Jadi kedua karakter ini cocok bos. Kalau umpamanya dikategorikan Bunda adalah api, Mas Yun adalah air, cocok tetap bos, cocok bos. Gak bisa kalian mau kategorikan apa mereka. Kemudian ada yang mengkategorikan ya Bunda itu seperti harimau atau singa, sedangkan Mas Yun itu seperti halnya padi atau rumput katanya. Itu gimana? Nggak cocok itu. Apanya nggak cocok bos? Singa itu hidupnya memang di padang savana, di padang rumput, nggak bisa hidup di hutan. Kalau hidup di hutan itu bingung singanya. Kenapa bingungnya? Karena singa itu rambutnya panjang-panjang, kalau di hutan ada banyak semak belukar nanti tersangkut-sangkut. Lebih enak memang tinggal di rerumputan, aman singa itu kalau tinggalnya di rerumputan, di padang savana, aman singa tinggal di sana itu. Apalagi yang mau kalian anggap dari Bunda itu dan Mas Yun itu, dua karakter. Dan kayak gini bos ya, kadang-kadang kemudian menganggap itu nggak cocok dari karakternya. Masih banyak yang kemudian mengategorikan itu nggak cocok di karakternya, itu nggak banyak hal yang tidak sama antara Mas Yun dengan Bunda Fazana. Banyak hal yang nggak sama, nggak mungkin bisa bersatu karena memang banyak hal yang nggak sama. Dianggap ada yang mengatakan nggak sesuai dikarenakan kedua orang ini memiliki ya mungkin status sosial yang berbeda, karakter yang berbeda, kemudian dan hal-hal yang mungkin berbeda. Gini bos, jodoh itu tidak harus sama bos. Adil, Tuhan itu maha adil ya. Dan keadilan itu tidak harus sama rata. Kadang-kadang bentuk keadilan memang harus tidak sama. Gitu. Kalau umpamanya ada orang tua yang punya anak dua, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kalau umpamanya dikategorikan adil harus rata, maka si orang tua ini harus membelikan baju yang sama untuk dua anaknya. Sama persis.
Dan kalau sama persis seperti ini, nggak adil, bos. Yang satu cewek, yang satu cowok. Yang satu cowok usianya sudah besar, yang satu cewek usianya masih kecil umpamanya. Sedangkan kita memberikan baju yang sama. Karena menginginkan adil. Nggak adil, bos. Yang adil itu adalah disesuaikan, bos, dengan kebutuhannya masing-masing. Gitu. Lah, Mas Ion dan Bunda Fauzana bisa saja memang jodoh, walaupun berbeda. Karena apa yang dibutuhkan Bunda Fauzana mungkin ada di Mas Ion, dan apa yang dibutuhkan oleh Mas Ion itu ada di Bunda Fauzana. Itu jodoh, bos. Kalau umpamanya harus sama, bos, contohnya ya, stop kontak, copannya itu sesama copannya kan sama, bisa jodoh nggak? Nggak bisa, bos. Stop kontak copannya dengan stop kontaknya itu memang berbeda bentuknya, baru klop, bos. Kalau sama, bos, nggak bisa jodoh, bos. Jadi kadang-kadang kita akan merasa aneh kan gitu, ketika ada orang bersepasangan seret jalan, satunya tinggi satunya pendek gitu, kemudian datang jalan satunya rupawan satunya tidak gitu kan, datang lagi satu gitu. Bahkan saja ada seorang artis, kan, ini bukan mau menjelekkan ya, ada seorang artis ya yang secara fisik itu kecil ya, kecil kan, kemudian dia mendapatkan pasangan yang tinggi, bos, sehingga anak-anaknya itu, bos, itu normal. Ada yang normal, ada yang memang seperti halnya si artis itu. Kenapa? Kalau umpamanya dia kawin dengan sesamanya, maka keturunannya akan sama-sama seperti itu. Maka kadang-kadang memang untuk memperbaiki keturunan, kita memang harus memiliki pasangan yang seimbang gitu. Bukan harus sama, bos. Kalau sama berat, bos. Umpamanya cantik sama ganteng gitu. Ini kan keturunannya, wah, bagus-bagus, bos. Nah, ketika kemudian jelek sama jelek, keturunannya seperti apa, bos? Jadi adil itu, bos. Allah itu maha adil, Tuhan kita maha adil. Maka menjodohkan sesuatu, orang akan dijodohkan sesuai dengan yang memang sama-sama saling membutuhkan, saling mengimbangi lah, saling mengisi kedua orang ini gitu. Jadi memang harus gak sama gitu, memang harus gak sama. Kalau sama sulit, bos. Kalau sama, bos. Jadi hati-hati kalau orang yang merasa ganteng dan cantik. Dan berbahagialah yang merasa jelek. Enggak, bos, cuma gurau, bos, ya. Tentang rupa dan sebagainya itu kondisional sih. Itu apa istilahnya ya? Ya memang fisik itu, bos, seperti yang telah saya dikatakan di awal ya. Fisik itu akan menjadi maskot ataupun menjadi magnet utama saat kita bertemu pertama kali. Namun setelahnya, maka fisik itu menjadi hitungan yang nomor sekian, bos. Yang dihitung adalah itu sifat, karakter, dan juga yang lain. Bukan fisik lagi yang dilihat, bos. Seperti itu. Jadi, kajian saya, bos, tentang Bunda, dan mungkin ini bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman yang sudah punya pasangan juga ya. Ya, kita maklumi kalau umpamanya punya pasangan seperti itu, gitu. Karakter satunya kayak gini, karakter satunya kayak gini, maka saling melengkapi. Kalau umpamanya yang satu sifatnya rumput ataupun padi, diam kayak gitu. Satunya pasangannya seperti rumput juga ataupun seperti padi, diam juga. Duduk berdua, diam-diaman semua. Nggak ada yang bicara dia. Ayo kamu bicara duluan. Kamu duluan. Ayo kamu duluan. Nggak, kamu duluan. Bingung kan? Kalau karakternya itu maka saling melengkapi sih kalau menurut saya mereka itu. Jadi Bunda yang kemudian ceplas-ceplos ketemu dengan Mas Ion yang ya adem ayem kayak gitu, ya asik itu mereka itu. Akhirnya ketika di TikTokan hidup lah. Obrolan mereka hidup. Kenapa? Karena Bunda itu memancing obrolan, kemudian Mas Ion menanggapinya dengan spontan, dengan idenya yang kemudian brilian, keluar gombolan-gombolan yang luar biasa, hebat gitu. Jadi kemudian indah mereka. Jadi kalau menurut saya sih, untuk bicara masalah karakter di antara mereka, walaupun saya tidak langsung ketemu dengan orangnya ya, seperti apa karakter Mas Ion yang sebenarnya, kemudian Bunda Fauzana yang sebenarnya nggak tahu juga, cuma mendengarkan informasi-informasi dari teman-teman. Kalau menurut saya karakter mereka memang cocok untuk dijadikan sebagai berjodoh lah. Tapi itu cocoknya bagi pendapat saya, bos.
belum tentu menurut yang di atas, bos. Maka kita pasrah dulu kepada yang di atas. Cuma ini hasil pemikiran orang baper saja, bos. Mungkin itu saja. Kalau umpamanya ada yang kurang ataupun kata-kata ada yang salah ya, bos ya. Mohon maaf karena ini memang tidak ada skrip, tidak ada apa ya, tidak ada catatan yang kemudian harus saya baca sesuai dengan naskah. Nggak ada, bos. Ini hanya keluar dari otak saya kemudian ngalur ngitur saja sesuai dengan ya. Kalau umpamanya ada kekeliruan, mohon maaf. Umpamanya ada pendapat yang berbeda dari saya, mungkin letakkan di kolom komentar juga, bos. Untuk menambah wawasan kita terhadap fenomena ini, nilai positifnya seperti apa yang bisa kita ambil gitu, yang kita pelajari, kemudian kita sebar kepada teman-teman yang lain yang mungkin bisa diambil juga manfaatnya dari konten-konten ataupun fenomena mereka. Oke. Oke, kita akan ketemu lagi dalam kajian berikutnya. Mudah-mudahan menemukan ide lagi ya. Mungkin kalau umpamanya nggak nemu ide, tolong letakkan di kolom komentar apalagi yang harus saya bahas sih. Yang kemudian membuat saya tambah puyeng aslinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.